Terima kasih udah mampir di channelnya Momomeo. Makasih ya udah ngeklik video ini teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video ini. Aku di video ini mau menceritakan tentang Emperium Showdown. Gini teman-teman, tanggal 25 kemarin aku itu beruntung banget diundang menjadi salah satu pionir untuk mencoba fiturnya RO3 yaitu Emperium Showdown. Tapi aku disclaimer dulu sebelumnya. Jadi ini Emperium Showdown ya namanya, beda fitur dengan War of Emperium. Ini bukanlah War of Emperium seperti yang kita tahu di RO1 dulu. Perang dengan banyak guild yang kayak Royal Rumble gitu, yang kayak di RO1 dulu. Itu nanti tetap ada di RO3, tapi namanya bukan Emperium Showdown, tetaplah War of Emperium. Dan nanti namanya sendiri pun si War of Emperium ini itu masih tentatif teman-teman, masih bisa berubah nanti kemungkinan di depannya gitu. Jadi ada dua fitur ini ya yang berbeda, War of Emperium sama Emperium Showdown. Yang kemarin aku coba itu Emperium Showdown teman-teman. Nah buat kalian yang bingung bedanya apa Emperium Showdown sama War of Emperium, di video ini aku jelasinnya dari mekaniknya Emperium Showdown ya. Jadi Emperium Showdown itu adalah kontes dari dua guild teman-teman. Seharusnya 100 versus 100, cuman kemarin waktu dites itu kita kontesnya hanya 40 versus 40 dengan keadaan skillnya udah dari developer, equipnya juga udah dari developer, kita udah tinggal pakai aja gitu. Nah, Emperium Showdown ini itu mekaniknya ada attacker dan defender, kurang lebih mirip sama War of Emperium, cuman dia cuma dua guild. Nah, kalau sebagai attacker itu harus berhasil menghancurkan Emperium. Kalau sebagai defender itu harus berhasil bertahan sampai batas waktunya habis. Berapa lama? Batas waktunya itu maksimal 45 menit dan minimal 15 menit gitu. Kenapa bisa waktunya beda? Kenapa bisa kadang cepet kadang lama? Itu nanti aku jelasin di mekanik Emperium Showdown ini ya. Kita mulai dari preview battle mapnya dulu ya. Jadi kayak gini teman-teman, mapnya nanti Emperium Showdown. Yang aku cobain kemarin pun mapnya kayak gini. Kita sebagai defender itu nanti akan muncul dari Castle Emperium Chamber. Muncul dari sini, lalu kita punya area gerak. Jika sebagai defender itu bisa lewat Inner City dan juga bisa ke Castle Wall. Jadi nanti kita muncul dari Castle Emperium Chamber, kita jalan terus ke Inner City sampai ke area depan yaitu Castle Wall untuk defend area depan dulu. Sedangkan sebagai attacker, nanti attacker itu munculnya di daerah yang warna pink yang ini. Dan dia cuma punya area gerak antara attacker camp sampai depan Castle Wall ini. Kalau Castle Wall-nya belum hancur, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi fasenya Castle Wall, Inner City, lalu Castle Emperium. Arah attacker itu ke kiri ya, sedangkan untuk defender itu dorong ke kanan. Kemudian kita lihat dari battlefield overview-nya dulu ya. Ini titik-titik penting di mana nanti pertempuran akan pecah. Pertama, dari attacker camp itu nanti punya dua mesin teman-teman, yaitu battering ram sama siege ladder. Siege ladder itu ada dua, di kiri dan di kanan. Ini yang warna kuning ya, di kiri dan di kanan. Nanti siege ladder ini dia akan jalan sendiri ke depan dua-duanya biar nyampe ke Castle Gate, nyampe di Castle Gate kiri dan di kanan. Sedangkan battering ram ini nanti akan mecahin Castle Gate, tapi dia nggak bisa jalan sendiri. Kalian lihat di pinggirannya itu ada yang hijau-hijau. Jika ada lebih dari satu orang di dalam lingkarannya, baru battering ramnya bisa jalan gitu teman-teman. Lalu di Inner City itu ada City Guard dan Protector, 3 City Guard dan 3 Protector. Nantinya City Guard dan Protectornya ini perlu
bunuh biar kita bisa lanjut terus sampai ke Emperium Chamber. Lalu yang kuning di sini ada yang namanya siege point atau respawn point. Jadi respawn point itu sebenarnya ada juga di sini teman-teman. Di belakangnya Castle Gate ini ada respawn point. Aku jelasin dari yang pertama dulu deh. Kalau misalnya dari attacker mau nyerang Castle Gate, terus ada yang mati, respawnnya di sini teman-teman. Respawnnya di sini. Nah, kemudian setelah Castle Gate-nya pecah, claim respawn point di sini, di tengah-tengah sini nanti ada respawn point. Jadi nanti kalau misalnya attacker mati, itu respawnnya di sini teman-teman. Yang kedua. Nah, yang ketiga ini ada respawn point di sini yang paling dekat sama Emperium Chamber di luar castle. Ini bakal jadi titik perang karena nanti para attacker itu harus menguasai siege point biar bisa mecahin Emperium. Karena kalau siege point yang di sini belum jadi milik attacker, Emperiumnya itu ada barirnya. Ada barirnya, nggak bisa dikasih damage. Gitu teman-teman. Jadi titik perang bakal di sini di siege point sama di Emperium. Nah, di sebelah Emperium, di ruangan sebelah Emperium itu ada warp portal untuk ini teman-teman, untuk menuju siege point. Jadi nggak perlu untuk defend, itu ada benefitnya, yaitu bisa lewat kiri dan bisa lewat kanan untuk ambil alih siege pointnya. Kemudian di sini ada gambar robot-robot gini ya teman-teman. Ini adalah mech yang bisa dipakai. Jadi attacker punya 3 mech yang warna merah, dan defender juga punya 3 mech. Gitu teman-teman. Ini bisa dipakai nanti. Lanjut ke penjelasan phase yang lebih rinci ya teman-teman. Di sini di fase persiapan dikasih waktu 5 menit dengan area gerak attacker itu yang warna merah dan area gerak defender itu yang warna biru. Nah, kalau kita jadi defender, kita punya waktu dari castle jalan ke Castle Gate. Setelah waktu persiapan 5 menitnya selesai, langsung mulai Emperium Showdown-nya ke fase 1, yaitu di mana fase harus menghancurkan Castle Gate sebagai attacker, dan sebagai defender harus defend Castle Gate-nya jangan sampai pecah. Kalau attackernya nggak berhasil menghancurkan Castle Gate, maka langsung kalah. Durasi habis 15 menit, langsung kalah. Tapi begitu menghancurkan Castle Gate, langsung mulai ke fase 2, di mana langsung bertambah durasi Emperium Showdown-nya 9 menit. Jadi kalau Castle Gate hancur, langsung nambah 9 menit. Di sini bakal bisa nambah waktu lagi kalau bunuh Protector sama City Guard. Satu Protector itu nambah 5 menit, dan satu City Guard nambah 2 menit. Jadi kalau bunuh 3 Protector dan 3 City Guard itu total nambah 21 menit. 21 menit ditambah 9 menit begitu masuk ke fase 2, total 30 menit jadinya. Itulah mengapa tadi aku bilang minimal durasi Emperium Showdown itu 15 menit dan maksimal 45 menit. Setelah menghabiskan 3 Protector dan juga 3 City Guard, itu nggak ada tambahan waktu lagi. Untuk masuk ke phase 3 pun nggak ada tambahan waktu lagi. Langsung ke Emperium untuk ngancurin Emperium. Tapi sebelumnya kan harus ngambil siege point dulu, ya kan? Kalau waktunya habis 45 menit, Emperiumnya belum hancur, attacker kalah dan defender menang. Begini alur attacker yang lebih rinci ya. Fase satunya itu fokusnya adalah menghancurkan Castle Gate biar terbuka Castle Gate-nya. Kalau Castle Gate-nya hancur itu kan tadi dapat tambahan waktu 9 menit, ya kan? Dan juga langsung bisa ngambil respawn point yang di tengah sini, yang di belakang Castle Gate persis. Itu objektif pertama dari phase 1. Kedua, masuk phase 2 itu objektifnya adalah menuju ke phase 3 kan jelas. Tapi untuk menuju ke phase 3 itu perlu membunuh minimal 1 Protector yang bentuknya kayak Orc Hero ini. Biar apa? Biar dinding biru di belakang Orc Hero-nya ini, di belakang Protector ini terbuka.
biar semua teman-teman kita tuh bisa lewat. Harus minimal bunuh 1. Nah, bunuh 1 protector ini kalau nggak salah itu nambah buff, nambah damage 6%. Bunuh 1 city guard itu juga nambah buff, movement speed, kalau nggak salah movement speed nambahnya gitu. Nggak harus bunuh city guard semuanya, dan nggak harus bunuh protector semuanya dulu untuk mencapai fase 3. Bunuh 1 pun bisa, biar bisa masuk ke fase 3. Nah, di fase ketiga ini objektifnya itu adalah mendapatkan respawn point yang di depan castle di sini. Kenapa ini harus diambil? Karena kalau siege point atau respawn pointnya ini punya defender, Emperiumnya ada shieldnya guys. Kalian lihat di sini ada shieldnya, invisible, nggak bisa dipukul. Sedangkan kalau ini udah milik attacker, Emperiumnya bisa dipukul. Emperiumnya ini nggak perlu di heal. Emperiumnya ini nanti akan regen ya, akan regen HP sesuai dengan waktu seberapa lama defender bisa mengulur waktu. Jadi misalnya kalau siege pointnya ini punya defender, maka empernya itu akan regen sendiri teman-teman. Lalu ini alur defendernya ya. Untuk fase 1 di depan sini nih, depan Castle Gate, itu objektif kita adalah menghancurkan battering ram musuh supaya Castle Gate-nya nggak hancur, dan juga kita ngancurin siege ladder biar nggak pada naik ke Castle Gate. Oke, lalu di fase kedua itu objektifnya defender adalah melindungi city guard sama melindungi protector. Kalau para defender berdiri di samping lingkaran city guard yang warna hijau ini, city guardnya dapat damage reduction 80%, akan lebih kuat. Kalau di protector, kalau kita berdiri di samping protector, itu protectornya dapat damage reduction 80%, juga dapat damage 30%. Gitu. Jadi kita perlu melindungi protector biar dinding biru di belakangnya itu nggak terbuka, biar nggak pada bisa lewat ya teman-teman. Lalu di fase ketiga itu kita harus melindungi siege point atau respawn pointnya di sini, karena di sini ya respawn pointnya ini penting dipertahankan biar Emperiumnya itu dapat shield ya, dapat shield. Ini penting, harus jaga siege point juga, harus jaga emper juga. Tapi kalau siege pointnya berhasil kita pegang, Emperium gak akan tersentuh. Gitu. Sedangkan kalau siege pointnya ini punya attacker, kita mau nggak mau harus defend Emperium dari dalam ruangan Emperium. Dan kalau menurut aku, kita defend dari dalam itu tidak menguntungkan karena kita nggak bisa pakai mesin. Gitu teman-teman. Nanti di video selanjutnya akan aku jelasin mengenai mesin yang tadi ya, mengenai firearms, mengenai mech, mengenai command skill yang bisa dipakai commander juga, biar kalian tuh ada bayangan gimana nih caranya utilize biar kita bisa menang sebagai attacker atau juga sebagai defender gitu. Seru ya, seru banget pokoknya kemarin itu 40 versus 40, seru banget, rame banget, tegang banget. Gimana nanti pas rilis ya 100 versus 100, kalian bayangin dulu aja, karena kemarin tanganku aja udah tremor main 40 versus 40. Oke, sampai di video selanjutnya ya teman-teman, mengenai firearms dan mengenai mekanik lanjutan dari Emperium Showdown yang lebih mendalam. Terima kasih udah nonton video aku teman-teman. Halo, terima kasih ya udah mampir di live stream Momomeo. Live stream anjing.